Karena banyak yang mengatakan bahwa public speaking ini kan hanya berlaku untuk orang tertentu saja. Iya, Padahal public speaking ini kan bagian terpenting yang mendampingi hidup kita setiap hari. Karena apapun disiplin ilmu seseorang, kalau dikemas dengan indah based on communication, saya yakin itu bakal better dan akan dibarengi dengan kesuksesan. Karena jangan pernah mengkambing hitamkan introvert atau extrovert benar. untuk sebuah komunikasi. Karena kamu masih hidup soalnya. Pasti Iya. kamu akan ngomong, akan berbicara dengan orang lain. So feedback itu kita harus paham gitu Mm-mm. ya. Kalau misalnya bicara, aduh gue introvert, jadi gue nggak bisa ngomong. Mending ke laut aja, nggak ada teman di sana, atau ke hutan aja silakan. Teman ini juga mungkin barangkali ini ada yang mau nikah dalam waktu dekat atau mungkin punya event-event tertentu, ya karena kebetulan kita punya IO sama DO juga. Jadi ini kesempatan besar banget untuk teman-teman yang memiliki misi atau mimpi ke depan ini dalam waktu dekat pengen merit tapi bingung konsepnya gimana. Nah, kita udah Udah ada ada. menyediakan jasa itu, jadi please banget free call me ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Kaum Podcast IBC Islamik berkarakter dan cerdas. Pada kesempatan hari ini kita sudah kedatangan narasumber gitu ya. Siapa dia? Jadi teman-teman ikutin terus nih kegiatan dari awal sampai akhir kita nanti karena akan ada topik menarik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi langsung aja kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Rangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Via. Oke, selamat pagi juga. Saya ucapkan selamat datang nih buat Kak Rangga di studio kami yang sesederhana ini. Ini udah luar biasa kok. Jadi kali ini kita bakal bahas mengenai masalah public speaking nih Kak. Iya. Jadi sebelum kita bahas pembahasan yang lebih lanjut lagi, mungkin kira-kira Kak Rangga bisa kenalin diri dulu nih untuk teman-teman yang baru nonton. Baik, terima kasih banyak Pak Via, luar biasa ya. Oke. Jadi ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya tentunya di-invite di podcast yang luar biasa di kampus saya sendiri tentunya Iya, ya. kampus sendiri. Nah, memang beberapa tahun ini juga saya juga jarang banget ke kampus dan kembali lagi beberapa waktu ini tentunya mengindahkan ya undangan dari podcast dari Faiz sendiri. Jadi sebelumnya saya Rangga Madisa dari Dompu tentunya, dan saat ini saya bekerja sebagai tim IKP Humasnya Pemprov NTB dan berlaku juga freelance di TVRI NTB. Dan freelance tambahan juga side jobnya bisa jadi MC juga di beberapa tempat sesuai kebutuhan. Masya Allah sekali, luar biasa. Kita kedatangan narasumber yang memang begitu banyak sekali pelajaran nih yang akan kita dapat kali Insya Allah ini. kita sharing berbagi aja ya. Iya. Terus kemudian Kak, kan katanya tadi sempat nyinggung sedikit kampus sendiri, berarti kuliah di Muhammadiyah sampai masih Betul. kuliah. Masih kuliah sekarang semester 9. Tapi insya Allah running di bulan 2 atau bulan 3 besok, Ya, insya Allah wisuda ya, mudah-mudahan ya. Teman-teman amin. didoain ya. Amin. Semoga dipermudah semuanya. Amin, insya Allah, insya Allah. Oke, jurusan apa sebetulnya? Jurusan bisnis kebetulan, administrasi bisnis, Fakultas Fisipol ya. Teman-teman pasti tahu lah ya. Oke, ngomong-ngomong soal public speaking Kak ya, menurut Kak Rangga sendiri public speaking itu sepenting apa sih untuk era digital saat ini apalagi? Coba. Baik, public speaking sebenarnya kebutuhan ya. Banyak yang mengatakan bahwa public speaking itu harus base-nya, ya udah kita belajar aja supaya Iya. nanti akan ada peluang ke depan. Karena itu terlepas dari hal itu semua, public speaking ini adalah urgensi yang harus kita pahami di mana kita ini hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya. Benar. Hidup sosial artinya kita pasti butuh lingkup komunikasi yang baik, komunikasi yang teratur sehingga apapun yang ingin kita sampaikan, pesan apapun nanti sampainya juga bagus gitu ya. Karena banyak yang mengatakan bahwa public speaking ini kan hanya berlaku untuk orang tertentu saja. Iya. Padahal public speaking ini kan bagian terpenting yang mendampingi hidup kita setiap hari. Kita kalau misalnya berbicara public speaking bukan hanya berbicara depan umum saja. Berbicara depan kalangan teman-teman Ya. kita sendiri juga itu merupakan sebuah cara kita untuk mendeliver informasi dengan baik seperti itu. Jadi tidak ada pembeda, tidak ada golongan tertentu yang harus belajar public speaking itu seperti apa. Iya. Yang pasti semua kita berhak belajar dan harus tahu nih urgensi public speaking ini bukan hanya untuk diri sendiri namun juga memberikan pemahaman bagi banyak orang di luar Benar sana. sekali. Terus kemudian masalah mengenai public speaking tadi, seberapa penting public speaking bagi kehidupan kita sendiri gitu, apalagi buat orang lain. Kalau ngomongin public speaking ya Kak ya, misalkan kayak Karangga yang sebagai kerjaan sebagai host atau MC di beberapa event gitu, pernah nggak beberapa kali atau mungkin sewaktu-waktu dengan kerjaan yang kakak sendiri kan udah profesional lah bisa Amin. dibilang ya,
pernah nggak sampai kayak masih nervous gitu atau apa gitu untuk memulai suatu kegiatan yang menyangkut pautkan orang banyak gitu? Betul, itu pasti ya, karena di setiap entertain, di setiap kegiatan yang Iya. berbicara depan umum itu pasti akan mengalami hal yang sama, di mana kita kadang suka kagok, suka nervous. Itu sebenarnya itu lahiriah dan alamiah Iya. ya, bukan sesuatu yang kita perlu takuti gitu. Karena artinya ketika kita merasa gugup berarti kita sadar bahwa kita hidup. Benar benar benar. Jadi banyak mengatakan, kita harus perfect nih, kita harus do something better Iya. dibandingkan sebelumnya. Itu adalah proses pembelajaran. Sebenarnya masalah nervous, masalah ketidaksiapan itu sebenarnya tergantung kendali kita. Iya. That's why dalam poin-poin public speaking itu bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita berbicara aja, tapi ada structure dan juga data yang harus kita persiapkan. Sebenarnya template itu ya, tergantung cara dan mengemasnya. Banyak juga yang menyampaikan bahwa public speaking yang penting kan bisa ngomong. Itu Iya. mungkin benar, tapi tidak selalu dibenarkan. Dalam artian, public speaking ini kan berbicara tentang struktural gitu ya, bukan tentang kita bisa ngomong aja. Karena kalau bicara ngomong aja, burung beo aja bisa ngomong kalau dikasih makan gitu ya. Jadi yang paling penting adalah struktur dari kebutuhan public speaking itu harus ditentukan. Misalnya, pada saat kita sekarang nih podcast misalnya. Jadi ada data, ada base template yang harus Iya. kita pahami gitu. Ada format istilahnya. Jadi kalau misalkan kita keluar dari zona itu, kayaknya itu berarti improvisasi namanya. Tidak apa banget, tidak masalah banget ketika kita melakukan improvisasi. Yang pasti, improvisasi ini harus ada kolerasinya dan tidak keluar dari substansi tersebut. Iya. Jadi kemampuan dari public speaking ini sebenarnya beragam ya. Ada yang mengatakan juga terlalu banyak improv juga sebenarnya nggak bagus. Benar. Nggak bagus, bagus nggak bagusnya improv ini sebenarnya tergantung kebutuhan. Jadi setiap acara kan pasti beda kebutuhannya. Ada yang memang MC-nya kan juga banyak tipenya ya. Ada yang memang kita bawa acara protokoler misalnya. Ada yang acara hiburan, ada juga informal dan lain sebagainya. Jadi bagaimana caranya kita tuh harus bisa menyesuaikan hal itu. Ketika kita dibutuhkan protokoler, artinya kita udah harus siap tahu aturan main, aturan baku yang diperlakukan oleh protokoler tersebut. Jadi tidak semata-mata karena kita bisa MC akhirnya Iya. kita mengambil semua kesempatan itu. Mungkin bagian orang yang di luar sana tuh menganggap bahwa karena udah bisa MC semuanya mungkin bisa. Nggak, kalau saya pribadi sebenarnya segmented. Saya kalau di hiburan agak kurang, merasa kurang di sana. Pertama karena improvisasinya juga harus bisa lebih dekat dengan mereka juga, talent-talent yang bisa kita nanti akan kita ajak ngobrol segala macam. Bukan berarti nggak bisa, tapi tidak merasa kuasai di bidang itu. Artinya di sini kan ya nggak apa-apa banget misalnya kalau teman-teman merasa udah nggak apa-apa ambil aja, itu kan kesempatan bagus. Nah sebenarnya itu untuk belajar. Nah sebelum saya mengatakan ini saya udah pernah coba. Artinya setelah saya mencoba ternyata untuk yang hiburan banget, untuk yang terlalu fun banget itu kayaknya belum cocok di saya gitu. Termasuk ulang tahun. Iya, iya. Saya bukan tipe MC yang mau ambil semua kesempatan. Yang pasti kesempatan yang saya ambil itu harus tahu kebutuhan saya seperti apa dan kecakapan saya itu bilang itu mampu nggak. Dan mungkin kita perlu juga mengukur ya. Nggak semua hal itu karena kita latar belakang public speaker semuanya harus bisa, nggak semua, nggak selalu kok. Ada memang porsi tersendiri. Jadi artinya kita di sini lebih bijaksana aja untuk memilih job yang seharusnya kita perlu ambil berdasarkan kemampuan dan kapabilitas kita seperti itu. Benar sekali. Apalagi saya cerita sedikit Boleh. ya, Rangga ya. Saya kan juga masih ya MC junior gitu ya, masih banyak Bismillah, banget ya. belajar gitu. Ketemu Kak Rangga banyak banget pelajaran yang didapat gitu. Kalau saya ya, saya sendiri untuk MC lebih ke formal gitu. Formal ya, betul. Formal. Karena kalau untuk yang kayak semi formal atau yang terlalu fun gitu, itu kayak tekanan juga buat diri Betul. sendiri gitu. Apalagi gimana cara kita improvisasi, Betul. kemudian bagaimana cara kita bagaimana meningkatkan emosional sama audiens gitu. Betul. Sih. Dan itu sih tantangan-tantangan setiap acara tuh ada aja ya. Iya. Yang pasti saya tuh selalu ingatkan siapapun ke teman-teman saya yang mungkin baru saja mulai menggeluti di dalam dunia MC. Saya juga bukan yang baru bukan yang lama banget, tapi saya rasa udah cukup ada di beberapa acara lah gitu ya. Jadi memang kita semakin banyak jam terbang, semakin banyak melakukan kegiatan yang sama, kayaknya kita semakin kesini tuh semakin merasa segmentasi kita tuh bukan di sana deh kayaknya. Jadi kita lebih bisa ukur nih, oh ternyata kalau misalkan kemampuan saya sejauh ini, artinya bisa masuk seperti itu. Nggak bisa kita paksakan karena kita kebutuhan, karena kita memang sesuatu yang memang nggak ada pilihan lain. Nah in case ya, kita tuh bakal mau ketika itu tidak ada pilihan lagi. Iya, benar. Tidak ada pilihan lain dan mau nggak mau kamu udahlah, harus gitu. ambil. Nah itu mungkin bisa
toleransi ya. Tapi kalau misalnya ternyata banyak yang seharusnya layak untuk mendapatkan kesempatan itu, kita kasih ke yang lain, ke yang berhak mendapatkan itu. Ya, protokoler misalnya ya. Saya kalau misalnya sekolah karena memang kerjanya instansi nggak jauh-jauh dari pemerintahan, nggak jauh-jauh dari gubernur dan lain sebagainya. Artinya bahasa yang digunakan pun berbeda ketika kita di luar di swasta seperti itu. Jadi lebih mengetahui sejauh mana kemampuan kita dan lebih mengetahui segmentasi kita di pasar yang mana seperti itu. Benar. Terus kemudian kalau masalah dari Kak Rangga sendiri yang dengan jurusan administrasi gitu ya. Dulu katanya sempat tadi disinggung sedikit sebenarnya branding saya bukan di sini, bukan di MC gitu. Itu gimana ceritanya? Jadi awalnya memang tidak pernah terpikirkan saya akan menjadi seorang MC ya. Ya anggap aja saya sekarang seorang MC ya. Ya meskipun benar adanya, cuman saya selalu disclaimer bahwa pada dasarnya saya tuh lebih fokus ke public speaking secara umum. Jadi banyak di sini persoalan yang saya temukan sebetulnya. Saya selalu berangkat dari masalah yang ada. Jadi teman-teman yang harusnya sudah menjadi mahasiswa itu udah nggak sepatutnya lagi menggunakan bahasa-bahasa yang sebenarnya tidak layak untuk digunakan di dunia perkuliahan. Artinya kan di sini saya cuma mengajak teman-teman yang mahasiswa boleh nggak dipastikan perbedaan antara ketika kita masih SMA dan kuliah ternyata stratanya berbeda nih. Nah dari situ sebenarnya ini juga tantangan bagi dosen-dosen juga gitu. Bukan hanya ke mahasiswanya, karena mahasiswa kan hanya menyerap ilmu yang disampaikan. That's why kalau kita ingin merubah seseorang atau merubah kelompok tertentu, seharusnya bukan terletak kita bisa apa, tapi cara kita menteri setiap hari mereka seperti apa. Dan kebutuhan public speaking ini juga bukan suatu yang sia-sia sebetulnya kalau misalnya kita berbicara untuk jangka panjang. Karena semakin digital sekarang kita ini dituntut untuk harus bisa cakap. Banyak yang berpikir bahwa udah penting saya bisa cakap di sini nggak perlu public speaking. Secara data banyak pointer yang paling kita harus perhatikan di sana. Ada skill matematika misalnya. Ya kita harus sepakat dia paham dan bisa matematika tersebut. Tapi ternyata itu bukan jadi poin yang paling urgent ternyata. Berarti itu bisa nomor ketiga, 4 ke bawah. The most important things adalah ya public speaking adalah nomor pertama, communication skill. Jadi kalau misalnya kita abaikan hal ini dengan kita punya kemampuan yang lain, sama aja kita mengubur dalam-dalam keilmuan yang kita punya. That's why untuk mengemas semua hal itu sebenarnya apapun citra, apapun disiplin ilmu seseorang, kalau dikemas dengan indah based on communication, saya yakin itu bakal better dan akan dibarengi dengan kesuksesan. Karena ya kita sepakat ya, maksudnya kalau kita dengar orang ngomongnya enak, menyampaikan informasi dengan baik, artinya sampai ke kita juga bakal cepat paham. Betul. Nah ini tujuan utamanya. That's why di setiap beberapa kali saya ikut kegiatan seminar apapun itu, kalau misal pembicara atau mungkin moderatornya juga kurang mendeliver informasi, nampaknya kurang sampai nih. Karena kan di setiap session itu kan pasti punya purpose tersendiri. Apa keyword dari acara ini misalnya, apa tujuan dari acara ini. Artinya kan kita kalau misalkan nggak disampaikan secara jelas oleh narasumber, artinya moderator bertugas wajib menyampaikan kembali bahwa ini loh tadi yang disampaikan segala macam. That's why saya selalu ingatkan bahwa ketika misalnya kita berbicara public speaking, bukan hanya berbicara bisa ngomong, tapi bisa menguasai data yang ada. Saya pengalamannya ketika disuruh pilih jadi MC atau moderator, saya lebih prefer ke moderator sebetulnya, karena saya punya peluang dan kesempatan belajar lebih banyak di sana, menguasai apa yang saya sampaikan. Berbeda cerita dengan MC yang templated. Artinya kalau misalkan MC kan udah kita buka opening dengan cara kita tersendiri dan rundownnya udah ada, kita tinggal present sampai selesai gitu kan, dan itu on repeat. Nah, berbeda kasus kalau misalnya moderator itu bagaimana caranya menggait audiens kita untuk bisa interaktif juga dengan kita, pertama. Kedua, bagaimana teman-teman juga bisa menguasai panggung, audiens kita ajak untuk bisa berdiskusi dan mau mendengarkan narasumber. Dan yang pasti adalah tugas moderator ini menariknya adalah selain kita dapat menggali informasi lebih dalam ya dengan tema tertentu, kadang-kadang kita tuh punya kemampuan untuk lebih cepat menyerap informasi. Sehingga apapun yang kita sampaikan ke audiens itu ngerasa kita puas deh. Berbeda kasus kalau kita tuh abai dengan hal itu. That's why sebelum kita melakukan tindakan tersebut ya pastikan belajar dulu materi apa yang akan disampaikan, lalu kemudian untuk
keberlangsungan ini seperti apa. Nah, satu punya tiga konsep sebenarnya dalam dunia public speaking, terutama untuk moderator apapun itu. Satu selalu melihat dari masalah dulu, apa nih masalahnya, urgensi dari Itu yang acaranya apa. pertama. Pertama, lalu kemudian analisa dulu, oh ternyata pembahasan tentang ini tuh ini loh rentetan prosesnya, lalu kemudian solusinya. Jadi solusi yang paling penting adalah mengajak audiensnya tuh sadar bahwa oh ini loh urgensi acara ini hari ini tuh kita mengajak untuk katakanlah literasi digital misalnya. Jadi literasi digital ini mengajak kita untuk dan macam. Nah, itu tuh poin terakhir sehingga mereka tuh oh iya ya. Pointer dari acara mengajak kita untuk lebih fokus, tahu loh kok fokusnya bahwa urgensi daripada literasi digital ini bukan cuma tentang bisa baca aja, tapi kita mau bisa menyaring informasi yang salah misalnya, atau mungkin bisa menangkal hoax di luar sana gitu, sehingga itu menjadi bagian terpenting. Artinya kan sebuah informasi, sebuah kegiatan kita ikut ini ada feedbacknya. Nah, ini yang mungkin sebagian besar ya eh, moderator maupun audiens tidak mendapatkan itu. Kebanyakan mereka lebih fokus ke narasumbernya yang memang layak memang difokuskan, tapi maksudku kalau memang ternyata kita punya kesempatan untuk bisa menjelaskan kembali lalu kemudian bisa menganalisa oh ternyata ini loh urgensi acara ini seperti itu. Dan mungkin kedepannya untuk via juga untuk saya pribadi juga selalu saya tekankan bahwa ketika misalnya menyampaikan informasi itu harus based on substance gitu, nggak perlu muluk-muluk kok, yang penting orang paham apa tujuan, apa urgensinya itu. Penting paham apa yang diomongin. Betul, ngomong itu penting gitu kan, tapi jangan asal ngomong. Nah, sebenarnya kayak tergantung ya kebutuhan kita kan, tergantung acara ya. Banyak kok yang mengatasnamakan karena dia pintar ngomong, kadang-kadang substansinya nggak nyampe, dan itu terjadi di mahasiswa. Benar. Ini bukan mau mojokin satu pihak atau bagaimana, tapi ini sebuah warning bahwa teman-teman mahasiswa itu punya peluang besar untuk mendapatkan kesempatan di luar sana yang harusnya tuh straight to the point. Kita sepakat bahwa kemampuan atau mungkin independensi dari mahasiswa atau mungkin idealisnya mereka tuh masih sangat luar biasa ya. Dan kita sepakat mahasiswa ini satu penggerak juga kan sebenarnya. Tapi jangan sampai lupa gitu bahwa kehadiran kita di sini tuh bukan hanya untuk itu, tapi memahami substansi apa yang akan kalian sampaikan misalnya. Jadi misal demo itu bagus loh sebenarnya untuk di zaman dulu. Kalau sekarang sepertinya demo itu bisa diminimize dengan kita menggunakan media sosial misalnya, dengan menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan gitu ya. Misalnya urgensi apa nih 8 yang harus kita sampaikan gitu. Nah, di sebagian orang nggak apa-apa turun lapangan dengan idealisnya, dengan kemampuan dia berorasi segala macam itu bagus. Cuma jangan sampai lupa di belakang layarnya kita harus dorong juga dengan narasi-narasi yang indah juga, sehingga nanti informasi yang disampaikan deliver dengan baik ke pemerintah seperti itu. Ini case-nya mahasiswa ya, tapi maksudnya kalau secara umum, secara general things kayaknya ya urgensinya public speaking ini kan di mana-mana tetap dibutuhkan. Nah, termasuk demo juga salah satu bagian dari public speaking juga gitu, karena dia akan menyampaikan sesuatu di halayak umum gitu, which is akan didengar banyak orang. Artinya dari struktur bahasa dan dinamika komunikasinya juga harus indah supaya apa? Informasi nyampai, orang juga mengerti apa yang disampaikan. Jangan kebanyakan yang di rumah ya asal ikut. Betul. Nah, tapi emang case-nya kasus beberapa tahun belakangan banyak yang ikut-ikutan, karena saya juga punya teman ketika ditanya tadi kamu udah mau apa? Nah, artinya udah ikut aja karena kan kita sebagian dari mahasiswa. Oke, saya sepakat itu. Cuman kalau bisa arogansi itu tuh memang tetap harus ditanamkan, cuman harus dipastikan juga apa yang kita sampaikan ini, apa yang kita tuntut ini harus juga dipahami gitu. Jangan cuman karena ikut-ikutan akhirnya ya, tapi itu proses belajar ya. Kita tidak boleh menyalahkan juga bahwa ini adalah soul atau jiwanya mahasiswa yang memang harus seperti itu. Ya nggak apa-apa banget, cuman dipastikan sebelum kita melakukan tindakan tersebut, dipastikan substansinya apa dulu dan kebutuhannya, urgensinya seperti apa. Jadi nggak apa-apa banget, silahkan aja gitu. Yang penting ke-deliver dengan baik, pemerintah juga dapat kepekaan dan rangsangan yang sebenarnya dibutuhkan oleh teman-teman. Karena mahasiswa ini kan salah satu perpanjangan tangan masyarakat ya. Mau nggak mau juga harus berani speak up gitu. Nah, speak up yang tadi kita pastikan ya harus yang straight to the point gitu, based on riset dan lain sebagainya. Oke guys, jadi kali ini kita bakal ulik lagi nih pengalaman dari Angga yang bagaimana sih
awal dari karir Iya, iya, iya. seorang Rangga Madisa. Ya Allah, menarik ya. Ini panjang loh ceritanya sebenarnya. Tapi memang satu selalu senang ya kalau bercerita tentang pengalaman, tentang Iya. proses perjalanan. Kadang saya sampai mau nangis juga kadang-kadang karena prosesnya terlalu struggling ya. Maksudnya bukan datang dari keluarga yang cukup mampu, bukan datang keluarga yang Bukan dari orang dalam. bukan orang dalam, jauh banget ya. Karena ya kalau bisa kita jadi orang dalamnya supaya Iya, bisa membantu orang lain yang mungkin kesulitan untuk mendapatkan kesempatan yang sama kayak orang lain. Nah, awal lulus SMA itu sebetulnya memang berkeinginan pengen kuliah. Cuman orang tua secara umum memang tidak terlalu mempersiapkan itu, tidak mengerti apa kemudian kebutuhan anak-anaknya after this gitu kan. After kayak teman-teman bakal mempersiapkan kuliahnya, bakal mempersiapkan dirinya untuk do something better gitu di saat teman-teman udah mempersiapkan harus ini itu, diriku berbanding terbalik karena kondisi keuangan. Si keuangan. Akhirnya dulu waktu 2014 itu nekat untuk ambil SBMPTN Oke. yang dimana jurusan juga beda ya sama sekarang. Dulu saya ngambil kimia kan karena memang biasanya emang anak IPA ya dulu ya, jadi ambisinya masih tinggi banget. Ternyata setelah daftar nggak lolos, Oke. nggak lolos. Ini Itu ini tahun 2014. 2014. Ini menggelitik sih, banyak plot twist yang orang tuh nggak bakal mengira. Akhirnya karena nggak lolos juga pertimbangannya kalaupun lolos itu akan maintenance-nya pasti butuh biaya. Benar. Lolos nih misalnya otomatis kamu harus bayar kuliah pendaftaran ulang berapa, bayar kehidupan di Mataram, bayar apapun akomodasi kehidupan lo di sini gitu. Tuh lo lagi, maaf. Gak apa-apa, santai. Jadi ya udah akhirnya berpikir kayak udahlah waktu itu diajak sama teman-teman dekat lah gitu kan, udah saudara disuruh ke Jakarta. Oke. Kerja nggak akan ada niat mau kuliah segala macam karena memang dengan lihat kondisi kayaknya Nggak mungkin. nggak iya impossible deh kalau misalnya kali kita mau kuliah sementara kondisi keuangan juga tidak memungkinkan. Akhirnya datang ke sana kerja dengan membawa diri, tidak membawa skill apapun, Bawa niat gitu. bawa niat. Karena kalau bicara skill kita SMA nggak punya skill Iya, apa-apa. benar. Ditambah kita sekolahnya juga di pelosok ya, bukan sekolah yang punya eskul yang bagus, bukan sekolah yang punya Fasilitas yang iya. bagus. Nah itu kan juga membentuk karakter siswanya kan. Akhirnya ke Ke Jakarta Jakarta. dengan modal seadanya, dengan modal nekat juga ya. Jadi emang berat ya ninggalin orang tua. Tapi kalau nggak kayak begini nggak bakal bisa berkembang nih. Benar. Akhirnya memang di Jakarta tidak berharap berkembang seperti apa, yang penting cukup untuk bisa melanjutkan kuliah. Awalnya setahun 2 tahun kayak cukup deh gitu kan. Ternyata nggak segampang itu, seperti lagu. Tak segampang itu guys, beneran. Ini bener-bener fakta. Jadi datang ke sana bahkan dulu pakai bis. Apalagi dengan gaya hidup yang di Jakarta. Ya you know lah ya, maksudnya kayak dari sini itu dari kampung sampai Jakarta tuh nangis. Literally nangis karena baru pertama kan jauh dari orang tua. Iya. Oh ternyata gini rasanya gitu, karena akan berpikir lama nih baliknya Iya. sampai di titik yang kayak udah nyampe di Jakarta. Mau ngapain nih? Nah untung teman ini baik ya, Iya. baik banget gitu, terlepas dari persoalan dia yang agak complicated kayaknya nggak usah dibahas lah ya. Tapi yang pasti di sini saya akan highlight kayak proses itu mengajarkan saya banyak hal gitu. Kalian tahu nggak guys, awal saya ke Jakarta itu karena base nggak punya apa-apa, nggak punya Ini skill eksklusif. apapun. Iya eksklusif banget. Saya jadi security guys. Oke. Is the real. Itu fakta. Tapi security-nya alhamdulillah bukan yang jaga. Karena dulu kan memang modalnya cuma bisa PBB. Kan paskib ya. Iya. Di SMA itu paskib ya. Jadi mengerti PBB, jadi ilmu PBB militer gitu tuh insya Allah mengerti gitu kan. Ya bisa lah kita jual itu kan. Dan tahu fun fact-nya adalah di peserta itu gue paling muda Oke. sebagai anggota security, which is kayak apa nih. Jadi agak Gimana sedih nih, gitu. agak sedih gitu kan, karena pertimbanganku dulu kalau security kan adalah pilihan terakhir ya, yang memang kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan memang udah kerja udah nggak ada, udah mentok gitu. Mentok. Tapi ternyata semakin kesini belajar lagi bahwa nggak apa-apa banget kok gitu untuk lo yang memang nggak punya sesuatu tapi lo mau beranikan diri do something better yang sebenarnya orang tuh bakal mengira
lu bakal bekerja ini itu, nggak mesti kok, nggak ada juga orang melihat kita bakal bekerja apa. Yang pasti lo hidup untuk bisa bekerja kan, Iya. bekerja dan menghidupi diri lo sendiri. Nah ini yang mungkin dilupain juga sama teman-teman kan, running tuh bro kayak. Dan menariknya waktu saat itu cuman 2 minggu nganggur di Jakarta, Oke. langsung bekerja. Udah bekerja. Langsung bekerja di tempat itu lumayan, gajinya juga masih 24 di 2014 itu lumayan besar Lumayan kan besar pada untuk saat Jakarta ya, gede banget itu. Nah UMR segitu akhirnya menikmati ya sampai akhirnya 3 tahun, itu. 3 tahun di Jakarta 5 tahun di Jakarta, 3 tahun di jadi security. security. Oke. Nah di 3 tahun tersebut menyelami banyak apa ya, keadaan lah ya, dimana kita harus siap hidupin orang tua, keluarga dan lain sebagainya gitu kan, bahkan sambil kuliah juga dulu. Oke, Pia potong dikit. Kak Rangga anak keberapa? Dari Anak berapa? terakhir dari 5 bersaudara sebenarnya. Jadi di saat orang-orang kalau berpikir anak Terakhir bungsu manja. itu harus manja, Iya. harus punya full facilities segala macam, kayaknya itu bertolak belakang sama diriku. Padahal Bahkan itu harapan terakhir harapan ya. terakhir, justru sekarang kalau bisa dibilang, ya alhamdulillah bisa ngebantu meringanin beban orang tua juga, bisa terutama mandiri ya, dalam artian bisa berdikari gitu, bisa tanpa harus dukungan dari fasilitas yang lengkap, tanpa harus dukungan dari orang tua yang cukup, kayaknya kita bisa kok. Nah, saya ingatin sama teman-teman semuanya bahwa eh, kita tuh tidak ada jaminan mau datang dari keluarga manapun itu untuk jadi apapun. Tapi yang pasti teman-teman itu berhak menjadi apapun Selama punya kemauan. niat dan kemauan, karena tidak ada yang tahu maksudnya proses kita hari ini akan membawa kita kemana. Iya, benar. Yang paling pasti adalah kita sadar bahwa, nah makanya untuk sekarang kan banyak nih kayak mental health gitu kan yang harus Iya. kita, yang penting sekarang itu mintanya waras aja, gak usah minta banyak-banyak. Gak usah minta banyak-banyak. Iya, ya Allah, untuk saat ini kayaknya gue hanya minta waras aja deh. Kalau untuk yang lain-lain tar dulu, running aja, mengikuti. Apalagi sekarang dengan tren banyak yang bunuh diri. Nah, itu berita Ya. terbaru kan. Itu kita harus hindari. That's why yang menentukan itu adalah diri kita sendiri. Kadang pergaulan juga sebenarnya bisa menentukan loh apa tindakan kita ke depannya. Nah, menurutku semua itu tergantung gimana kita cara berpikir dan berprinsip. Hidup ini bukan cuma tentang hari ini, tapi besok akan berlanjut mungkin dengan senyuman gitu. Jadi lanjut tadi ya, lanjut lagi Ya, di lanjut. Jakarta itu selama 3 tahun itu ya struggling ya, maksudnya ada dinamika yang sebenarnya kayak aduh nggak segampang itulah pokoknya, tapi dengan kekuatan dan kemauan kayaknya bisa deh. Nah akhirnya balik lagi kuliah, karena keinginan untuk kuliah tuh besar banget. Masih Waktu pengen masih di tahun pertama, di 6 bulan pertama saya kerja itu langsung daftar kuliah, Oh, iya. meskipun nggak sampai selesai, tapi nggak apa-apa, setidaknya Coba. lu udah coba, udah mau bergaul sama orang lain, artinya bisa banyak dapat pengalaman di sana. Banyak belajar. Nah, dan gue ngerasa juga bukan cuma gue sih yang mendapatkan kesempatan itu akhirnya putus gitu, tapi banyak juga karena indikasinya banyak. Salah satunya ya karena mungkin keuangan gue nggak stabil, waktu juga nggak bisa manage dengan baik. Artinya di situ kita sebenarnya mengorbankan yang lo bisa sekarang, yang lo punya gitu. Keinginan itu tetap selalu ada, akhirnya cut tuh, nggak jadi lagi, akhirnya nganggur setahun, Iya. daftar lagi ke tempat yang lain dengan harapan kayaknya dengan kuliah di sini tuh kayaknya akan lebih fleksibel deh, akan lebih mudah gitu. Ternyata di jadwal security ini kan emang shifting ya, Iya. every single day kita harus tahu shifting kita. Nah kadang-kadang yang bikin capek itu kuliah kedua ini emang Sabtu the class ya, maksudnya hari Sabtu aja gitu. Kadang-kadang kan kita Sabtu itu kerja juga. Ada momen dimana kadang mikir ya, kok kita mau rumah kesehatan banget ya. Dari saya masuk malam itu, paginya harus kuliah seharian. Nah balik dari kuliah harus lanjut kerja malam lagi. Itu 36 jam dan itu bukan singkat. Benar-benar. Untuk harus menjaga kestabilan tubuh dan nggak bisa. Akhirnya berpikir kayaknya setahun terakhir ini kayaknya mulai coba lihat-lihat sesuatu deh. Akhirnya dulu beranikan diri juga keluar dari kerjaan itu. Akhirnya freelance, kerja apapun lah. Bahkan sempat jadi Grab juga di Jakarta itu. Oke. Berapa banyak pengalaman yang pasti untuk prosesnya nggak perlu kita ceritakan di sini ya. Iya. Yang pasti emang
struggling orang-orang Jakarta yang tanpa skill, tanpa support dan bantuan orang tua tuh kayaknya bakal lebih berat dibandingkan orang yang memang udah disiapin. Yang udah punya privilege. Ya, privilege ini mahal juga. Makanya teman-teman semua kalau misalkan kuliah ke Jakarta atau dimanapun itu, kalau orang tua masih mampu, ambil kesempatan itu. Benar. Gunain kesempatan. Guna kesempatan itu. Karena kita nggak tahu orang tua kita bakal sampai kapan nih mampu untuk hal itu. Masa jayanya sampai kapan kita nggak tahu. Nah, kebetulan masa jaya orang tua gue emang Habis. dari kecil gitu kan, gue udah habis dan tidak mendapatkan kesempatan itu sampai akhirnya gue harus berjuang sendiri kan. Benar. Dan bukan masalah, itu bukan masalah besar kok. Menurut gue itu adalah masalah baru yang harus kita mulai tata kembali. Benar. Sebagian besar dengar cerita juga ya dari riset teman-temanku terdekat juga, kalau misalnya udah kondisi seperti itu kayak gue bakal collapse deh, kayaknya nggak bakal lanjut lagi deh dengan kondisi ini, karena ngapain gue lanjutin sementara orang tua gue aja nggak merhatiin gue gitu, padahal sebenarnya salah besar. That's why kamu tuh dikasih ujian di sana tuh untuk bisa bangkit lagi, Bangun privilege lagi. karena jangan berpikir privilege itu harus dari orang tua. Iya, benar. Kenapa kita nggak menciptakan privilege untuk orang lain? Itu jangan sampai dilupakan itu, karena kita ini punya akal yang sama, Iya. punya waktu yang sama 24 jam juga. Ya semua tergantung kendali dan lingkungan lo di mana. Kalau lo misalnya berpikir bahwa gue nggak bisa deh kayaknya sekarang karena orang tua gue terbatas, kayak terbatas juga nggak, itu mental yang harus diubah. That's why hidup ini sebenarnya simple ya. Untuk menjalani sebuah karir, menjalani sebuah pendidikan itu sebenarnya based on mindset ya. Jangan berpikir ketika kita udah kuliah itu akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Nanti dulu itu. At least ketika lo kuliah, lo udah bisa tahu nih apa purpose dan tujuan lo. Benar. Jangan berpikir nanti gue kalau misalnya habis kuliah dari sini akan Mau kerja di kerja sini. di sini. Kerja di sini gitu. Ntar dulu, dunia sekarang udah berkembang, dunia Benar, sekarang udah maju, jadi nggak mesti banget terpatok sama jurusan sama kuliah dari mana. Dan ini kejadian di beberapa tahun kemarin. Oke. Pengalaman teman gue, dia pikir gue jurusan ini harusnya di sini dong yang relevan gitu. Sekarang udah banyak industri kreatif men. Contoh kayak gue nih sekarang, gue tidak pernah berekspek akan kerja di lini pemerintahan misalnya di stasiun pemerintahan, atau mungkin gue tidak expect bakal bekerja di TVRI, which is media gitu, fokus communication skill gitu kan, atau di MC, kita nggak pernah menyangka. Iya. Tapi karena itu kesempatan Kenapa dan kita tidak? harus tuntut untuk belajar itu, ya why not? Nah, kalau lo mau idealis, mau egois, nah gue jurusan bisnis, makanya gue jadi pengusaha, gue harus menjadi orang entrepreneur yang memang fokus ke bisnis. Demi Allah nih nggak dosa banget lu ambil kesempatan itu, Iya. lu pelajari semua hal itu. Banyak bilang juga harus fokus dong satu-satu, itu pilihan hidup. Benar. Nggak bisa kita paksakan orang untuk bisa fokus satu hal aja, sementara dia bisa beberapa hal. Iya nggak? Iya. Jadi kadang-kadang kita tuh dituntut untuk satu fokus aja dah, biar kita nggak terlalu terbengkalai. Semua kendali pada diri masing-masing. Tidak ada alasan banget untuk lo meninggalkan satu kesempatan yang lain demi kesempatan yang lain. Itu semua tergantung pilihan dan prioritas kamu. Lo di mana gitu. Misal nih, ya mungkin banyak juga kok kenyataannya yang kita lihat di bank misalnya. Ada teman gue juga yang dari pertanian bisa masuk bank. Mungkin karena beda-beda kebutuhannya. Iya. Nggak selalu bank itu berbicara tentang keuangan. Nggak selalu bank itu berbicara tentang perhitungan laba untuk segala macam. Nggak melulu itu. Nggak selalu bank itu bahas tentang kredit segala macam. Mungkin mereka butuh juga yang PR misalnya, public relation. Iya. Mungkin mereka juga butuh marketing. Mungkin juga mereka butuh yang tentang hukumnya misalnya. Kita nggak tahu apa aja sengketa yang terjadi di dalam sana gitu. Nah, semua bidang, semua apapun itu tidak berdosa banget kalau kalian ambil kesempatan itu. Selagi kalian mampu ya, maksudnya. Iya. Kalau lo mampu, kalau misalkan lo ngerasa kredibilitas di sana, ya udah take it easy aja, karena semua keputusan, semua kendali atas diri lo gitu. Benar. Tidak ada yang bisa intervensi itu. Tapi biasanya jangan sampai lupa ketika kita harus memilih, harusnya persiapkan juga Mampunya di sana, mampunya di mana. apa Nah, enggak, gitu. jangan sampai ketinggalan itu, karena kalau kita udah banyak pilihan, artinya kita harus siap mana yang lo dirasa cukup layak di sana gitu. Kalau misalnya kamu ngerasa layak untuk do something itu, silahkan gitu, ambil. Jangan memaksakan keadaan supaya kamu supaya lo terlihat udah keren aja lah gitu. Keren nanti dulu kerennya, kualitas dulu baru keren. Benar. Ya nggak sih? Jangan ngedepanin keren, kualitas dulu deh baru keren. Akan mengikuti keren-keren yang lain gitu. Benar.
Itu tadi ya sedikit pengalaman dari Kak Rangga dari Betul, betul, betul. bagaimana kehidupan dulu yang di Jakarta sampai saat ini gitu. Terus kemudian kalau masalah-masalah misalkan kayak Kak Rangga pernah nggak dari pengalaman Kak Rangga sendiri yang di luar dari keadaan keluarga atau apa, pernah nggak kayak keadaan hati? Iya. Oh, iya, 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 Pernah iya. nggak yang bikin struggle banget gitu? Semua hal itu sebenarnya berdampingan ya dengan kita ya. Makanya kadang-kadang kita sebagai cowok ya, kadang agak sedikit mempertimbangkan kalau untuk hal-hal misalnya berbau hati dan perasaan itu nggak mudah memang. Apalagi tipe kau memang bintangnya Libra ya. Aku Libra. Nah kita Libra pasti tahu kan apa kendalanya dan kita tuh sangat mempertimbangkan berbagai hal. Nggak semua hal kita harus ambil, Benar. nggak semua hal kita iakan, dan nggak semua hal kita lihat dengan hal yang baik. Nah, that's why kalau untuk di kondisi saat ini memang semua orang kita dilahirkan untuk berpasang-pasangan. Tentu kita pasti tahu itu. Cuman kalau untuk kondisi tertentu kita nggak bisa paksakan. Benar. Dengan alasan nanti kita akan lebih better deh kayaknya kalau misalkan kita nggak selalu kok. Makanya untuk saat ini kayaknya lebih fokus dulu untuk menata kehidupan yang lebih baik dulu sebelum akhirnya kita mengajak orang lain untuk hidup bersama. Nah, karena kan urusan hati, urusan perasaan ini kan nggak cuma bicara 1 hari 2 hari dan kita bisa buang begitu aja, tapi ini berbicara lama gitu. Ibaratnya menyatukan dua kepala dalam satu atap itu nggak mudah ya. Tapi yang pasti kesiapan itu harus dimulai dari sekarang karena gini, terlepas dari hati, kondisi yang paling yang paling di kehidupan berumah tangga itu kan keuangan ya. Benar. Karena keuangan sama selingkuh udah. Apapun masalahnya, perselingkuhan sama keuangan itu menjadi kendala terbesar. Makanya sebelum selingkuh kita harus perbaiki dulu nih citra dan hati kita, gitu kan? Kalau misalnya udah aman, kayaknya baru udah boleh do something gitu. Ya nggak sih? Jadi buat teman-teman nih yang mau nikah gitu atau mau ngapain Mohon gitu dipikirin dulu ya. Mohon dipikirin dulu. Kalau masih ada niat-niatan selingkuh nanti dulu. Nanti dulu, benar-benar. Nanti dulu. Maksudnya nggak apa-apa banget, nggak apa-apa banget itu pilihan hidup ya. Cuman kembali. Nggak apa-apa, itu tetap bakal kenapa-napa akhirnya. Karena bagi gue itu urusan lo gitu. Tapi kembali ya, maksudnya kayak misalnya kayak ngerasa selingkuh itu adalah sebuah keharusan bagi lo juga nggak apa-apa banget ya. Tapi kalau di gue nggak. Kalau di gue nggak, karena pertimbangannya satu aja nggak habis pertama. Jadi kalau misalnya sebenarnya harus dilihat dulu loh dua aspek. Pertama, ketika kita memilih menikah itu artinya kan kita punya tujuan yang sama. Lalu kemudian banyak yang berpikir nikah itu kan, itu saya untuk anak-anak muda sekarang tuh berpikir nikah tuh seks. Bukan itu. Bukan cuma itu. Itu kebutuhan psikologis dan itu wajib. Maksud gue, kalau misalnya lu berpikir kehidupan itu tuh akan ngebawa lu ke depan yang lebih better, misalnya lu akan menciptakan keturunan yang baik, yang hebat, dengan kondisi sebelumnya lu masih berantakan kayak gue sekarang nih, berantakan misalnya. Tapi dengan lu memilih pasangan yang bagus juga untuk diajak diskusi, diajak punya misi bersama, kayaknya itu bakal indah deh rasanya, ya nggak sih? Dibandingkan lo mikirin kayak hasrat lu doang gitu. Nah, sebenarnya kan bicara hasrat ini kan juga mungkin semua cowok akan merasakan hal yang sama. Cuman kembali di awal tadi, seperti apa. Lalu kemudian orientasinya tuh nikah bukan cuma tentang saja. Tapi kalau bisa orientasinya tuh harus bisa menghasilkan sesuatu yang bisa buat lu bahagia terus gitu ya. Which is anak yang soleh, anak yang berbakti gitu, anak yang cerdas gitu kan. Bagi orang tua ya, kita yang kayak sekarang aja tuh udah membanggakan banget. Nah, kenapa kita nggak bisa mikirkan ketika kita menciptakan maksudnya iya membangun keharmonisan keluarga yang sebenarnya kita juga bisa bangga nih atas kehadiran dia gitu. Dengan tujuan kita misalnya bangun bisnis yang bareng-bareng dengan tidak mempertimbangkan kesenangan pribadi dulu gitu. Karena kan ini berpasangan, apa-apa harus dipertimbangkan terus kan. Perasaan pasangan lo seperti apa, dan harusnya sebaliknya ya, bukan hanya dari cowoknya ya, karena perselingkuhan ini juga banyak juga yang dialami oleh yang dilakukan juga oleh cewek gitu kan. Jadi nggak bisa tuh kita satu pihak mojoknya, karena bisa aja perselingkuhan ini juga pasti ada alasan tertentu dan kita nggak perlu tahu hal itu, tidak perlu mengulik hal itu. Yang pasti sebelum kita melakukan itu ya kita udah harus punya komitmen sih.
sebelum nikah seperti apa, nanti gimana ya. Ya itu tadi sebenarnya yang paling menentukan hasrat tadi kan, makanya jangan terlalu mengedepankan hasrat kalau misalkan mau nikah. Pastikan kalian tuh memilih menikah dengan ketenangan hati dulu, dengan pilihan yang tepat, artinya bukan orangnya. Sebenarnya orangnya beragam, tergantung cara kita men-treat. Mereka tuh kan treatnya tergantung Beda-beda. apa yang kita perlihatkan kan gitu. Nah, dan keluarga juga kadang juga efeknya lumayan besar ya, maksudnya keterlibatan keluarga terhadap pernikahan juga sebenarnya tidak terlalu perlu kita ini ya. Makanya untuk persoalan hati saat ini kayaknya yang paling penting diriku nih yang bisa menerima keluarga gue saat ini, yang paling bisa menerima keadaan gue saat ini, gimana gue emang berdikari tanpa diwarisi apapun oleh orang tua. Jadi mau nggak mau, siap nggak siap, Lu harus nerima itu. iya harus menerima itu karena gue berjuang sendiri. Tapi gue pastikan siapapun pasangan gue nanti, lu nggak bakal hidup susah. Karena apa sih? Cewek cuman butuh hidup tenang, tetap selalu ada. Ibaratnya dapur ngepul ya, itu aja kan intinya. Apa lagi dicari? Nggak ada tuh istilah cewek yang makan sampai 200 juta sehari atau 200 ribu sehari, jarang banget. Makanya semua kan tergantung mindset. Iya, betul. Misalnya tergantung cara kita menteri itu tuh sebenarnya ya kan kita kendalinya sebenarnya. Komitmen di awal kalau misalnya berpikir "Ya, harus nikah sama ini biar nanti begini. Pacaran sama nikah tuh kayak beda deh. Cara lu pada saat pacaran sama nikah tuh jauh. Makanya diharapkan ya untuk teman-teman nanti siapa aja pasangan gue akan hadir untuk selalu membawa kebahagiaan buat lo, tapi tidak untuk yang mewah-mewah. Kalaupun ada rezeki misalnya nih yang mewah, yang layak gue kasih ke mereka, mungkin gue akan lebih fokus ke investasi hal-hal yang lebih penting untuk keberlanjutan hidup ya. Karena gue merasakan kepahitan hidup, gue merasakan kesulitan hidup, artinya gue akan lebih banyak mempersiapkan hidup yang lebih baik depannya. Bukan lagi tentang foya-foya, bukan lagi tentang hedonis kayak gitu, karena banyak yang mengatasnamakan self reward. Tar dulu. Bilang aja boros. Nah, kalau self reward itu sebenarnya simpel ya. Ketika kita menemukan pasangan yang tepat, menemukan keluarga yang harmonis, itu sebuah reward yang luar biasa loh. Yang tidak perlu kita bayar dengan uang. Semua tuh hati gitu kan. Jadi gue juga mikirnya kalau self reward yang terlalu berlebihan juga nggak baik sih. Benar. Karena coba deh pikir secara logika. Kita berjuang mati-matian untuk mencari sesuatu, kesejahteraan hidup, tiba-tiba kita habiskan dengan sekejap. Kayaknya kenapa nggak berpikir bahwa ketika misalnya udah capek-capek banget nih untuk berjuang banget untuk mendapatkan itu, malah lu dengan mudah membuang itu. Kenapa nggak coba pikirin untuk berlanjutannya supaya lu bisa menikmati terus menerus. Jangan Nggak kayak cuma sekejap mata. nggak kayak buy cut gitu loh, maksudnya kayak kita beli putus nggak. Tapi kalau misalnya kita beli untuk keberlanjutan, nah itu mungkin ya mudah-mudahan ini konsisten ya. Iya. Tapi gue yakin tergantung pasangan juga. Kalau pasangan terlalu menuntut dan mengedepankan nilai rewardnya, gue akan kasih reward ke lo, tapi ya untuk kebermanfaatan. Misalnya gue tidak akan tuh kayak misalnya mau bawa lo beli barang-barang branded segala macam, ya bukan karena gue nggak mampu, nggak ada aja. nggak dong, tapi ada, maksud gue akan mempertimbangkan hal yang lebih penting gitu ya. Maksudnya kayak ya, daripada gue beli misalnya baju atau yang mahal, ya gue beli emas sih. Benar. Terus terang aja, emas itu kan kalau kita butuh tuh bisa gede lagi, ya nggak? Kalau tas Mas kita nggak tahu ya, secara fungsi kita tas biasa aja gitu kan. sama aja fungsinya. Nah tapi ini pilihan ya, maksudnya Benar. nggak bisa kita intervensi, nggak bisa kita pastikan semua kebutuhan kita tuh harus sama gitu, pasti berbeda. Nah that's why teman-teman pastikan pilih pasangan yang bisa saling mengerti keadaan kita, yang mau menerima kita apa adanya. Ya sekarang sih terus terang aja ya, terlepas dari beberapa hal tadi yang kita gambarkan itu, cari yang mau aja dah untuk saat ini. Sumpah. Ujungnya cari yang mau aja. Iya, karena dengan pertimbangan tadi tuh kayak itu menggambarkan suatu fiksi ya, karena kenyataannya sebenarnya belum bisa kejadian, tapi bisa dipoles, bisa diupayakan lah gitu. Makanya ya pasti dalam proses pendekatan juga kita pasti bisa menilai ya. Yang kira-kira feedbacknya ada untuk kita gitu. Makanya kadang gue juga masih belum merasa sih untuk saat ini dekat sama beberapa orang pun dia mau nggak ya sama gue gitu. Masih mikir kayak gitu. Mungkin di saat orang bilang kayak pasti banyak yang mau lo gitu, karena lo udah branding udah bagus segala macam.
ternyata itu bukan sebuah jaminan untuk lo bisa disuka sama orang gitu. Karena bisa aja pertimbangan cewek kan beda-beda ya. Makanya untuk saat ini kayaknya lebih fokus kayak udah kalau lo mau serius sama gue ya udah gas gitu. Bisa terlalu Serang kayak udah. dan gue Nggak nggak usah bisa muluk-muluk. kode-kode. Lu Nggak pasti nggak mau kode-kode kan, nggak ngerti kode-kodean. Iya, nggak paham. Mending Dan lu ngomong to the ngomong point lah, aja. iya. Dan gue begitu soalnya. Jadi gue nggak mau kode-kode. Kalau misalkan lu suka sama gue, lu bilang aja. Meskipun Nggak bilang usah ya, buang-buang waktu. bisa gini. Kan harus cowok duluan. Gue nggak ngerti kode lu masalahnya. Dengan lu bilang kayak lu bakal ada feedback ke gue. Kalau misalkan lu tutupin kayak gue bingung mulai dari mana. Ya nggak? Dan itu selalu menjadi kejadian yang menurut gue tuh selalu berulang-ulang. Dan nggak tahu ya kalau Libra itu juga maksudnya kayak di saat orang ada yang suka dia nggak suka. Dia suka sama orang nggak suka. Iya, iya. Ya nggak sih? Nah ini yang salah juga nih. Makanya Berat. mudah-mudahan nih ada yang mau yang tulus ya. Ini malah jualan nih gue di sini. Tapi nggak gengs, maksudnya lebih tahu nih kondisinya seperti apa. Jadi pastikan teman-teman yang menerima kita tuh yang mau sepenuhnya, bukan cuma karena gue saat ini, ngerti nggak? Orang tua gue dia harus terima gitu. Karena laki-laki harus sama orang tuanya. Orang tua ibunya ya maksudnya. Nah surga di sana gitu. Jadi pastikan cari pasangan yang mengerti hal itu. Untuk cewek juga, cewek kalau bisa ya cari yang bertanggung jawab, yang mastiin lu setiap hari bisa makan, bisa hidup, ya nggak sih? Lah iya, maksudnya makan cinta. Nah cinta dong kan nggak kenyang ya gitu kan. Nah ini ya kok jadi pesan cinta ya. Harusnya podcast ini nggak ke role model karena lebih banyak membahas tentang cinta ya. Tapi nggak apa-apa ya, sharing session guys ya. Iya, benar. Karena ini perlu banget. Perlu banget karena ini juga hubungan tadi juga maksudnya ada hubungan juga dengan komunikasi ya. Maksudnya hubungan yang harmonis itu kan harus dibangun dengan komunikasi yang baik. Nah dari awal juga kita harus komitmen gitu ya. Kayak ya kebutuhan tadi yang kita ceritakan itu sebenarnya itu rangkaian dari segala proses yang tadi. Yang pasti kembali ke topik awal bahwa public speaking ini penting dan mengantarkan kita ke hal-hal yang lebih semua besar, aspek hal-hal yang lebih baik depannya gitu. Karena yang seperti data kita bisa bilang tadi bahwa yang paling penting dalam hidup ini, yang paling penting dalam sebuah apapun itu ya communication skill. Mau kita bisa apapun kalau skill kita nggak ada untuk komunikasi ya mohon maaf skip dulu gitu. Karena kita harus bisa merepresentasikan sesuatu supaya orang tuh mengerti tujuan lu apa. Bagus tujuan lu, tapi kalau lu nggak bisa mempresentasikan itu ya percuma gitu. Ya nggak sih? Orang nggak bakal paham. Nggak bakal paham. Makanya ya teman-teman mulai dari sekarang ayo kita bangun, kita gali bersama-sama, kita coba belajar bareng-bareng. Oh ternyata platform untuk belajar itu banyak banget. Di YouTube banyak, di Instagram banyak, di TikTok apalagi. Di sana bahkan ada fitur untuk dan segala macam dan kamu dan kalian berhak banget untuk mengambil peran di bagian itu. Dan gitu. semua orang punya kesempatan untuk itu. Kesempatannya sama karena saya harus ingat ini, gue harus ingetin juga ya, gitu kan. Jadi sorry guys, karena ngomong gue sama saya tuh udah kecampur gitu, sorry banget. Jadi karena terbiasa ya, karena di Lombok ini kan banyak yang kita harus ini kan. Nah kalau gue di keseharian emang sering kayak gini ngomong, bukan karena gue sok-sokan tapi emang udah terbiasa ya, gitu. Nah kebiasaan di lingkungan. Benar, jadi public speaking ini kan bukan sebuah bakat sebenarnya, tapi hal yang bisa dilatih. Kita latih terus, kita asah terus, kita tonton terus apapun yang, tapi sebenarnya kembali ke hobi juga sih sebenarnya. Benar. Kalau lo misalnya hobi mempresentasikan sesuatu atau mempresent apapun, kayaknya ini kesempatan lo deh untuk gali lebih dalam lagi. Tapi kalau misalnya ternyata lo ngerasa introvert extrovert kayaknya nggak berlaku di dalam public speaking, karena itu kebutuhan. Introvert extrovert itu nggak ada jaminan. Karena introvert bukan berarti lo nggak bisa ngomong. Ya nggak bisa, orang bisu, sorry. Benar. Kalau introvert itu kan karakter, bukan kemampuan lu bisa berbicara. Nah sama hal-halnya kayak gitu tuh jangan sampai jadikan dikambing hitamkan. Karena lu ngerasa introvert jadi lu gak bisa ngomong, itu salah besar. Mindset yang harus diubah. Nah tolong deh teman-teman ngerasa aduh gue insecure deh karena gue introvert gitu. Aduh aku nggak bisa gitu. Skip dulu, coba pelan-pelan ajak teman yang bisa ajak ngobrol. Tapi emang kendalanya juga introvert ini selalu dipatahkan oleh orang sekitar biasanya. Nggak ada teman. Pendengar yang baik nggak ada. Betul. Nah coba deh sekarang yang merasa diri introvert untuk bisa mencari lingkungan yang sehat, mencari lingkungan yang bisa respect terhadap kita, karena respect itu perlu didapatkan oleh dua arah. Yang memberi respect sama yang menerima respect itu. Jadi tidak boleh satu pihak satu arah aja.
That's why ya teman-teman udah mulai hari ini coba gali terus, pelajari terus hal-hal yang lebih penting daripada kalian misalnya ya main game juga bukan berarti nggak bagus, bagus banget untuk tergantung pilihan, tergantung prioritas. Tapi tahu waktu. Tahu waktu. Jadi ya maksimal ya kamu kalian bisa manfaatkan waktu dalam satu hari itu ya sejam 2 jam untuk belajar lah hal-hal yang menyangkut jangka panjang kayak gitu. Benar. Which is komunikasi. Itu tadi ya guys ya, dari awal sampai akhir tuh banyak banget. Itu daging semua isinya. Amin. Daging ada lemaknya dikit loh. Ada lemaknya dikit nggak ngaruh. Pengaruh ya. Oke guys, jadi teman-teman perlu diketahui lagi ya buat teman-teman yang ngerasa kayak apalagi yang dibilang Kak Rangga tadi yang basicnya emang aku nggak bisa ngomong, aku pendiam, aku introvert atau apa segala macam. Kita lebih banyak belajar lagi, mau belajar lagi, Betul. mau mencoba lagi gitu. Karena kita punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan itu, jadi jangan pernah mengkambing hitamkan introvert atau extrovert Benar. untuk sebuah komunikasi. Karena kamu masih hidup soalnya, pasti kamu akan ngomong, akan berbicara dengan orang lain. So feedback itu kita harus paham gitu ya. Kalau misalnya bicara, aduh gue introvert, jadi gue nggak bisa ngomong. Mending ke laut aja, nggak ada teman di sana, atau ke hutan aja silakan. Oke, Kak Rangga, saya sendiri ya, Oke. terima kasih banyak buat Kak Rangga karena udah mau nih untuk hadir di podcast gitu. Luar Mungkin biasa ya. lain kali kita bisa mau nggak diundang lagi? Mau banget, cuman mungkin kita akan lebih banyak bahas tentang hal-hal yang terjadi saat ini kali ya. Benar. Selalu aja, jadi anytime untuk podcast Fai tetap selalu standby ya. Yang pasti jadwal harus diagendakan aja gitu. Iya, siap. Teman-teman terima kasih udah ngikutin kegiatan awal sampai akhir Pia karena mungkin next time kita bakal lanjut lagi sama Kak Rangga. Jadi mungkin karena udah waktu juga ya Kak ya. Iya betul. Kami undur diri. Dan sebelum itu diriku iya. juga pengen menyampaikan juga bahwa Oke. karena kita ini kan saya dan kawan-kawan di kampus juga punya usaha ya. Jadi ini juga. Oh iya, lupa. Nah, teman-teman ini juga mungkin barangkali ini ada yang mau nikah dalam waktu dekat atau mungkin punya event-event tertentu. Ya karena kebetulan kita punya IO sama WO juga. Jadi ini kesempatan besar banget untuk teman-teman yang memiliki misi atau mimpi ke depan ini dalam waktu dekat pengen merit tapi bingung konsepnya gimana. Nah, kita udah ada menyediakan jasa itu. Jadi please banget free call me ya. Jadi teman-teman kita juga di sini kita perdayakan mahasiswa juga untuk bisa belajar bareng, kerja bareng seperti itu supaya nanti teman-teman keluar dari kampus ini nggak cuman menjadi saya bukan menjadi bonus demografi aja yang dianggap ya udah cukup memenuhi syarat kemasyarakatannya, tapi kalau bisa bermanfaat juga untuk dirinya sendiri dan orang lain seperti itu. Jadi nama weddingnya itu tentang wedding organizer, sama kalau untuk WO-nya itu SDR. Itu HDR namanya. HDI. Oke. Jadi teman-teman bisa calling kami kalau misalnya ternyata butuh untuk organize IO-nya atau wedding dream-nya, boleh banget. Kita siap mengcustom seindah-indah mungkin. Tentunya bareng Kak Rangga. Tentunya. Bisa. Jadi kita sebagai tim yang superior, jadi kita insya Allah bisa lah berikan terbaik untuk klien-klien tercinta kita. Mumpung masih baru juga, masih promo, jadi buat Iya, teman-teman. promo banyak banget. Cepat buruan. Cepat buruan. Yang belum nikah seharusnya belum kepikiran, sekarang nikah. Sekarang juga. Masih bulan Maulid. Iya, masih ya, masih berbau ya. Maulid masih ya? Masih ya. Jadi akhir Desember ini kita juga masih ya menyediakan banyak banget promo ya. Ya teman-teman ya diharapkan untuk bisa gercep lah ya. Menentukan Cepat-cepat pilihannya ya. Jadi gitu Mbak Kia. Oke, terima kasih ya. Saya ucapkan terima kasih banyak pokoknya sama Kak Rangga. Mungkin next time bakal ada kegiatan lagi bareng ya. Tentu saja ya. Di podcast tentunya. Terus teman-teman yang tadi yang sempat dikatakan Kak Rangga tadi yang mungkin punya dalam waktu dekat ada niatan untuk merit atau apa segala macam, hubungi wedding organizer. Bintang Wedding Organizer. Iya. Instagramnya di sana pokoknya. Ya, ada lah ya. Aman ya? Aman. Iya. Oke guys, terima kasih. Mungkin itu saja dari kami. Mungkin dari awal mungkin kita ada salah-salah kata yang terucap secara sengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.